Selamat pagi anak didik ibu semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Anak didik ibu yang terkasih, kalau kemarin minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang potensi sumber daya alam di Indonesia, yaitu potensi sumber daya hutan dan juga potensi sumber daya tambang Indonesia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan, yaitu mengenai potensi kemaritiman Indonesia. Jadi, mari perhatikan selanjutnya pelajaran kita. Potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, timah, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Sumber daya tersebut dikenal dengan sumber daya pesisir. Sahabat belajar, kita akan membahas mengenai potensi kemaritiman Indonesia. Yang pertama adalah perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari tersebut, atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Tapi kenyataannya, jumlah hasil tangkapan ikan di Indonesia belum mencapai angka tersebut. Ini berarti masih ada peluang untuk meningkatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Kekayaan alam kita yang berupa ikan banyak diambil oleh nelayan dari negara lain berupa praktek pencurian ikan atau illegal fishing. Ada beberapa wilayah perairan Indonesia yang rawan dengan kegiatan illegal fishing. Wilayah yang paling rawan dengan praktek pencurian ikan adalah Laut Arafura atau di Papua, di timur perairan Indonesia. Kedua, hutan mangrove. Apa itu mangrove? Mangrove adalah pohon yang mampu bertahan hidup di lingkungan berkadar garam tinggi. Apa itu hutan mangrove? Hutan mangrove adalah kelompok jenis pohon mangrove yang tumbuh di sepanjang garis pantai tropis dan subtropis. Jumlah hutan mangrove di Indonesia mencapai kurang lebih 80%. Apa saja manfaat hutan mangrove? Yang pertama adalah untuk tempat hidup bagi ikan, burung, dan juga untuk hidupnya buaya. Yang kedua, menyediakan makanan bagi nelayan. Dan yang ketiga, menahan abrasi.
Dengan banyaknya manfaat dari mangrove, mari kita lestarikan hutan mangrove. Selain memiliki hutan bakau atau mangrove dan perikanan, terumbu karang juga merupakan salah satu potensi kelautan Indonesia. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Kekayaan terumbu karang Indonesia tidak hanya dari luasnya, akan tetapi juga keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia juga yang tertinggi di dunia. Di dalamnya terdapat 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Mengapa terumbu karang banyak ditemukan di wilayah Indonesia? Terumbu karang akan dapat tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Pada suhu lebih besar atau lebih kecil dari itu, pertumbuhan terumbu karang menjadi kurang baik. Karena Indonesia berada di daerah tropis dan suhu perairannya hangat, pantaslah jika terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia. Anak didik kami sekalian, demikianlah pemaparan tentang materi potensi kemaritiman Indonesia. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami pelajaran kita hari ini. Dan untuk tugas yang Ibu berikan, semoga kalian juga mengerjakannya. Tetap semangat, tetap belajar. Sampai jumpa.